Alis. Jadi di podcast kali ini kita akan mewawancarai guru baru di SMK Telkom nih. Boleh perkenalan dulu bapaknya? Boleh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sri Rahmawan. Biasanya dipanggil kalau di sekolah itu Pak Ser gitu. Anak-anak lebih kenalnya Pak Ser gitu. Nggak kenal kalau Pak Dwi, Pak Sri, Pak Rahmawan nggak ada. Iya. Nah, ini Bapak mengajar mata pelajaran apa di SMK Telkom? Saya kebetulan memang basicnya dari kuliah itu basicnya bimbingan dan konseling. Jadi saya mengajar di SMK Telkom juga bimbingan dan konseling seperti itu. Iya. BK ya itu? Oke, BK. Nah, apa sih yang membuat Bapak tertarik untuk mengajar di sekolah ini? Kalau ditanya masalah tertarik ya Mbak gitu, panggilnya Mbak apa siapa ini? Mbak aja ya? Iya, Mbak aja, nggak apa-apa. Kalau ditanya masalah tertarik jelas masalah SMK Telekomunikasi atau terkenalnya itu SMK Telkom gitu ya. Namanya dulu, nama besarnya SMK Telkom ini yang membuat saya tertarik gitu Mbak. Oh ternyata SMK Telkom gitu, jadi membuat saya tertarik. Kebetulan memang ada lamaran lowongan pekerjaan guru BK, jadi ya saya melamar di SMK Telkom. Alhamdulillahnya memang diterima. Bukan hanya itu juga, mengenai masalah tertarik ini juga bagaimana sih dinamika siswa-siswa SMK itu seperti apa? Karena sebelumnya kan saya juga mengajar di SMP SMA Mbak. Jadi saya juga belum mengajar di SMK. Jadi ya saya ingin tahu siswa-siswa SMK itu seperti apa gitu. Kalau boleh tahu ya Pak, tantangan terbesar saat pertama kali ngajar tuh? Tantangan terbesar, kalau ditanya tantangan terbesar pasti yang pertama itu lingkungan ya Mbak. Lingkungan sekolah atau lingkungan kerja, seperti menyesuaikan dengan bagaimana sih rekan-rekan guru di sekolah gitu, hubungan rekan-rekan guru, kemudian hubungan bagaimana karakteristik siswa kelas 10, kelas 11 atau kelas 12. Alhamdulillahnya saya kan orangnya gapek ya Mbak, tahu gapek ya? Tahu. Gampang lah untuk berkomunikasi, jadi mungkin kalau ditanya tantangan ini menurut saya juga tantangan tidak terlalu besar lah untuk saya. Alhamdulillahnya juga rekan-rekan guru di sini itu sangat support gitu Mbak, sangat welcome. Siswa-siswanya juga sangat welcome dengan saya seperti itu. Nah, ini menurut Bapak apa aja keunikan mengajar di SMK, khususnya di jurusan DKV? Keunikan mengajar di SMK. Iya. Kalau ditanya keunikan, kompleks ya Pak. Banyak sekali keunikan mengajar di SMK itu. Seperti satu, siswa itu kan fokus untuk lebih ke bekerja, tidak untuk fokus ke kuliah atau apa. Jadi memang kita, apalagi terutama BK, sebagai guru BK itu bagaimana mengarahkan siswa ini sesuai bidangnya. Seperti lagi DKV ya, jurusan DKV. Kita gali potensi siswa DKV, keunikan siswa DKV itu seperti apa? Apakah dia di bidang desain atau menggambar, ataukah dia pandai dalam mengedit video atau dalam berkomunikasi. Jadi memang keunikan apalagi terutama di DKV ini menggali potensi siswa gitu. Karena memang DKV ini kan desain komunikasi visual ya, nggak cuman menggambar atau mensketsa, tapi memang kompleks gitu. Seperti itu. Menurut Bapak, apa kunci agar siswa semangat belajarnya? Kunci agar siswa semangat belajar. Banyak sebenarnya kunci agar siswa itu semangat belajar. Yang pertama itu harus dari diri sendiri. Terlebih pertama itu nomor satu dari diri sendiri. Kalau kita percaya akan diri sendiri, kita yakin pada diri sendiri, kita cinta akan diri sendiri, kita juga bisa memaafkan diri sendiri. Itu kunci dari kita untuk semangat belajar. Semisal kalau kita tidak merasa tidak percaya diri, otomatis kan kita mau apapun itu dalam belajar. Seperti kalian, semisal diajak presentasi nih, kalau kalian tidak percaya diri, otomatis kan buat presentasi itu males ya, susah ya, itu kan pasti. Nah, itu menjadi kunci itu pertama dari diri sendiri, kemudian dari dukungan keluarga. Bagaimana keluarga ini mensupport untuk anak ini bisa semangat belajar, perhatian dari keluarga. Seperti keluarga menanyakan,
kamu pulang capek atau enggak, sebenarnya itu hal sepele. Tapi ini akan sangat berdampak. Tapi itu kelihatan peduli gitu. Nah, betul sekali. Ini akan menunjukkan bahwa saya itu diperhatikan oleh keluarga. Kamu sekolah ngapain aja? Bagaimana sekolah? Nah, ini akan menjadi semangat siswa dalam belajar. Nah, terlebih juga hal-hal lain seperti teman di kelas. Teman di kelas, kalau memang semisal kita bisa membuat saling support antar siswa, ini tentu akan menjadi semangat untuk siswa belajar. Nah, kemudian ditambah lagi, apalagi Gen Z sekarang, Benar. support system itu juga penting. Itu membuat semangat dalam belajar. Semisal nih, mbaknya punya pacar di satu kelas, misal seperti itu. Otomatis dalam semangat untuk sekolah bagaimana? Untuk berangkat sekolah nih, pasti kan semangat. Semangat banget. Nah, apalagi dalam hal yang positif seperti kita belajar bersama atau kita mendesain bareng dengan pasangan. Nah, seperti itu. Itu adalah hal yang utama, diri sendiri, orang tua, kemudian lingkungan-lingkungan mendukung siswa selanjutnya seperti itu. Bagaimana cara membangun komunikasi yang baik untuk bagi siswa? Membangun komunikasi yang baik tentu kembali lagi dari pertanyaan sebelumnya, Pak. Dari diri sendiri dulu. Pertama itu dari diri sendiri dulu. Nah, komunikasi yang baik tentu bisa dijalankan kalau kita itu percaya diri. Kalau kita tidak percaya diri, otomatis kita mau berkomunikasi dengan siapapun, dengan guru, dengan teman kita di kelas atau siapapun itu, tentu itu akan bakalan sulit. Karena kita tidak percaya pada diri sendiri. Komunikasi dengan siapapun, lawan jenis pun, kalau kita tidak percaya sama diri sendiri ini, kalau kita punya kemampuan tentang komunikasi, kita akan susah gitu. Bagaimana cara Bapak menyesuaikan metode mengajar agar siswa lebih mudah memahami materi? Ditanya metode mengajar ya, Mbak. Ini kan kita tiap tahun ini kan berganti, bukan tiap tahun sih ya. Kurikulum itu kan ganti ya. Apalagi kita juga sebagai guru itu kita harus melihat anak-anak kita itu gimana sih, kok karakteristik anak kita itu seperti apa sih. Kita juga harus mengetahui nih, siswa itu kalau diajar itu senangnya itu seperti apa. Nah, semisal seperti ini. Kalau saya di BK ya, Mbak ya, ada materi semisal kerjasama nih. Semisal saya melihat dari asesmen itu kalau di kelas itu kerjasama nih kurang. Nah, kalau saya menggunakan metode yang cuman ceramah saja, apakah bisa gitu? Kan susah ya, sangat susah ya. Nah, jadi saya tetap gunakan yang namanya metode seperti game based learning atau dengan metode game. Jadi kalau siswa dengan metode game dibuat kelompok, jadi siswa itu akan tertarik dulu. Apalagi kita menggunakan teknologi saat ini ya, Mbak ya, seperti pernah menggunakan kuisis dan lain-lain itu, atau Kahoot itu pernah. Nah, itu kan sangat mengasihkan ya. Jadi kita harus menimbulkan, oh siswa itu biar suka dulu, tertarik dulu. Kalau dia sudah suka, sudah tertarik, ke belakang itu siswa itu akan bakal mengikuti dengan metode yang kita pakai. Tentu metode juga disesuaikan dengan apa yang akan kita berikan. Semisal kita menggunakan teknik metode yang namanya aktif debat. Kita menggunakan aktif debat, otomatis itu dengan materi yang berhubungan dengan percaya diri, dengan berbicara di depan umum. Kalau saya memberikan materi berbicara di depan umum nih, menggunakan metode ceramah, itu tidak akan tersampaikan karena siswa tidak langsung terjun ke lapangan seperti itu. Apa kiat untuk menjaga kedisiplinan sekaligus tetap membuat suasana belajar menyenangkan? Untuk siswa atau untuk guru? Untuk siswa. Bisa diulangi? Apa kiat untuk menjaga kedisiplinan sekaligus tetap membuat suasana belajar menyenangkan? Kiat untuk menjaga kedisiplinan agar siswa belajar tetap menyenangkan gitu ya. Ya tetap itu kembali lagi dengan kita. Yang pertama, kita harus percaya dengan diri kita. Itu harus pertama itu kuncinya percaya diri. Betul. Kemudian
kita yang namanya belajar. Belajar itu nggak harus dari yang namanya buku, tapi kita juga belajar bisa dari teman kita atau belajar dari guru. Kita bisa melihat semisal, oh ternyata teman kita itu enak ya, asik belajarnya itu asik seperti itu. Kita bisa melihat dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu. Nah, ini apa sih pesan Bapak untuk siswa SMK Telkom agar lebih bersemangat dalam belajar? Kalau pesan saya agar siswa Telkom lebih giat dalam belajar. Oh ya, pasti pertama itu kita harus berbicara tentang agama, tidak lepas dari agama ya. Kalau ingin kita harus mendekatkan yang namanya diri kita itu kepada yang namanya agama. Baik agama manapun itu pasti agama itu mengajarkan yang namanya kebaikan. Nah, kemudian kita juga dapat belajar gitu dari guru, dari orang lain, agar siswa-siswa di SMK Telkom itu dapat belajar lebih giat lagi. Nah, kemudian juga tentu ini dapat didukung dengan semisal apresiasi. Kita harus mengapresiasi diri kita sendiri nih. Kalau kita bisa berhasil dalam hal apapun, kita harus apresiasi diri kita sendiri. Seperti itu. Apa harapan Bapak selama mengajar di sekolah ini ke depannya? Harapan saya tentu, yang saya harapkan dalam belajar tentu saya mendapatkan siswa itu paham dengan apa yang saya sampaikan seperti itu Mbak. Jadi yang saya harapkan itu apa yang saya sampaikan dan apa yang saya lakukan, saya kerjakan itu siswa itu dapat menangkap itu gitu loh, dengan paham dengan akan hal itu gitu. Saya bekerja sebagai guru memang ini panggilan dari hati gitu, karena saya merasa guru itu pekerjaan yang sangat mulia gitu, karena tidak hanya kita karena membagi ilmu kepada orang lain gitu. Betul, itu juga termasuk sebagai pahala saya lah. Saya jujur saja dulu kan saya memang menurut saya kurang dalam hal apapun itu gitu loh. Saya merasa menjadi guru ini adalah suatu pekerjaan yang kasarane kita nimba ilmu terus lah. Nimba ilmu, nimba pahala. Nah, yang saya harapkan siswa saya tetap dapat apa yang saya sampaikan, paham yang saya infokan, juga tentu ke depannya agar lebih baik lagi. Nah, jadi segitu aja podcast wawancara kita, dan terima kasih kepada Pak Sri sudah berkenan diwawancarai. Nah, segitu dulu guys. See you.